Pemirsa, seorang wanita alami luka bakar 80% setelah dianiaya anggota polisi kekasihnya di Muara Enim, Sumatera Selatan. Pelaku tak terima diputus hubungan cintanya oleh korban. Wanita ini harus mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Rabain Muara Enim karena dianiaya kekasihnya. Korban mengalami luka bakar hingga 80% setelah dianiaya kekasih yang merupakan anggota polisi berpangkat brigadir. Penganiayaan terjadi malam hari saat korban menginap di rumah temannya, kawasan kolam rumah tumbuh Muara Enim. Menurut teman korban, pelaku datang tiba-tiba sudah membawa bensin dan disiramkan dalam ruangan. Pelaku marah karena korban memutus hubungan asmara. Lah ke depan pintu masih megang bensin sampai tadi. Masuk lagi ke kamar, katanya kau tidak tahu terima kasih, katanya aku yang nyelamat kau kan dari penyakit kau itu yo. Di mandi nyanyian kak make itu. Nah habis itu dia ngomongnya, kalau aku sekarang bukan ngertak kau bayar katanya. Ngomong lah kau bakar kau. Di kinian kak dari korek itu sampai ke lantai itu kan namanya bensin nyamber. Aku bemir aku bakar. Aku langsung lari ke belakang. Neng tadi tuh di dalam itu kak, api ngepul dia masih di dalam itu. Warga sekitar datang setelah mendengar keributan dan korban tidak bisa keluar karena api terus membesar. Korban kemudian ditarik pelaku sudah dalam kondisi terbakar. Dengar suara baik. Datang. Dengar suara aku nanya dari jauh. Ngapa juga kamu teribut? Kebakaran kamar. Udah aku langsung lari itu baik. Tak tahu kejadian jam mana. Udah tahu kejadian. Ada api, ada yang teriak minta tolong kebakaran bae. Iya itu, yang lain-lain tidak tahu. Terus kita langsung ini nolong matikan api. di dalam. Di mana Pak di dalam rumah? Di kamar. Pelaku sempat menyiram warga yang menolong dengan bensin dan mengancam akan membakar. Seorang warga mengalami luka bakar akibat terkena percikan api. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan penganiayaan oleh anggota polisi pada kekasihnya. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Mobil komedian Daus Mini diberhentikan tim patroli lantaran menggunakan lampu strobo di Depok, Jawa Barat. Penggunaan lampu strobo dan sirine bukan diperuntukkan kendaraan pribadi. Polisi mengejar sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi menggunakan lampu strobo di Depok, Jawa Barat. Saat diberhentikan ternyata mobil tersebut milik komedian Daus Mini yang sedang dibawa oleh supirnya. Menggunakan rotator dulu. Bapak tahu kan aturan undang-undang lalu lintas yang maka itu kami berhentikan sampai. Penggunaan lampu strobo dan sirine hanya diperuntukkan untuk kendaraan pemerintah, ambulan dan mobil pemadam kebakaran. Saat diperiksa ternyata mobil tersebut juga menggunakan plat palsu yang tidak sesuai dengan STNK. Kendaraan dengan menggunakan strobo dan sirine sehingga diamankan. Nah, dengan demikian tentu kita ambil tindakan penilangan. Apakah benar Pak ini mobilnya milik Daus Mini Pak artis? Benar, ini kendaraan milik saudara Daus Mini. Betul, untuk STNK sesuai dengan kendaraan, namun untuk nomor polisi tidak sesuai. Jadi ini bisa dikenakan pasal 280. Polisi memberikan tindakan penilangan terhadap mobil milik komedian Daus Mini ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga hendak menyerang warga menggunakan senjata tajam, seorang remaja di Goa, Sulawesi Selatan diamuk warga. Warga resah karena pelaku sering melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Seorang remaja yang diduga kawanan geng motor diamuk warga di Mangsa, Goa, Sulawesi Selatan. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi pelaku. Warga emosi pelaku kerap beraksi secara tiba-tiba menggunakan senjata tajam. Menurut saksi, sehari sebelumnya pelaku bersama komplotannya sempat melakukan penyerangan hingga melukai seorang warga. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 2 buah anak panah dan senjata tajam. Busur dan 1 senjata tajam. Ada diamankan si pelaku dan sekarang sudah diamankan. Ya. Memang ini sebelumnya ada sempat penyerangan ya? Iya sudah ada. Ya. Apakah ada korban Pak? Ada korban
dari si Satu pelaku. kena busuk. Satu. Iya. Yang kena busuk apa yang kena? Kaki yang tadi malam itu. Belum diketahui motif penyerangan ini pelaku dalam penyelidikan Mapolres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, seorang penjual jam keliling ditemukan tewas bersimbah darah di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Korban dianiaya dengan senjata tajam. Eko Saputro ditemukan warga tewas bersimbah darah di sekitar Kelurahan 7 Ulu, Kota Palembang. Polisi yang melakukan penyelidikan mendapati penjual jam keliling ini mengalami luka akibat senjata tajam. Hasil pemeriksaan pada sejumlah saksi, korban sempat terlibat perselisihan dengan orang yang diduga melakukan pembunuhan. Anak kau tuh nyoni letak kapar di kantor lurah situ. Lalu keluarlah kami kan ke situ. Sudah isak tadi. Nah, kapan dijingok, kapan ku jingok, dia ni dah kata uang itu kenyo. Dia ni lah mandi darah. Ngambur darah dia seluruh badannya ni darah kalau. Orang tak naruh situ deh. Orang tak naruh. Dah kata orang cuman orang dari jauh-jauh lah berbesik-besik kalau sih kok dua namanya takut jadi saksi mungkin orang tu kan. Polisi kini memburu terduga pelaku pembunuhan. Dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Akibat sopir mengantuk, sebuah truk pembawa ikan menabrak belakang truk lain yang sedang mogok di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Kerasnya benturan membuat sopir truk dan 2 penumpangnya tewas di lokasi. Bagian depan truk ini hancur, usai menabrak belakang truk lainnya yang sedang mogok di Jalan Lintas Sumatera Perkebunan Sisumut, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Akibat kejadian ini, sopir dan 2 penumpangnya tewas. Para korban terjepit badan truk hingga akhirnya dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Peristiwa berawal saat truk bermuatan ikan melaju dari Medan menuju Kota Pinang. Namun diduga sopir truk ikan asal Tanjung Pinang tersebut mengantuk hingga menghantam belakang truk yang sedang berhenti di lokasi kejadian. Peristiwa ini mengejutkan karena saat kejadian sang sopir truk di depannya sedang berteduh dari hujan. Untuk korban supir yang nabrak, ada berapa, Pak? Ada 3 orang. Yang meninggal? Ada 3. 3 meninggal, Pak? Ya. Usai kejadian, arus lalu lintas sempat tersendat. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan melaporkan. Seorang pria tewas menjadi korban tabrak lari usai terjatuh dari motor di Wajo, Sulawesi Selatan. Kecelakaan terekam CCTV dan viral di media sosial. CCTV merekam kecelakaan maut pria pengendara motor tewas tertabrak mobil usai terjatuh dari sepeda motornya di Jalan Raya Desa Radaya Penrang, Sulawesi Selatan. Kecelakaan berawal saat korban yang berboncengan sepeda motor terjatuh usai menyalip kendaraan lain yang berada di depannya. Korban terpental ke badan jalan. Di saat bersamaan datang sebuah mobil dari arah berlawanan dan menabrak korban. Pengendara mobil yang masih di bawah umur sempat kabur langsung diamankan polisi 2 hari setelah kecelakaan. Seorang laki-laki yang dibonceng terjatuh dan terseret. Kemudian dari arah utara ke selatan bergerak 1 unit mobil Honda Brio warna kuning yang pada saat melindas korban yang sementara terjatuh. Kasus ini dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Wajo. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja wanita jatuh ke dalam jurang lereng Gunung Agung, Karangasem, Bali. Korban tersandung batu usai beribadah ditemukan di bawah jurang sedalam 20 meter. Tim SAR gabungan berhasil mengangkat Niwayan Siska dari jurang lereng Gunung Agung, Karangasem sedalam 20 meter. Korban yang berusia 15 tahun terjatuh saat bersama rombongan melakukan ibadah di Pura Pasar Agung Selat. Korban beribadah bersama keluarga dan 50 orang lainnya dan beristirahat saat turun. Turunan 300 meter sampai 400 meter di sana kita berhenti.
Langsung di sana ada teman semua berhenti. Sudah itu dia jongkok. Sudah jongkok, dia mau bangun langsung kepleset ke tanjung, kakinya kena batu langsung dia lari ke bawah. Nggak bisa terkontrol. Tim SAR menemukan korban dalam kondisi sadar meski berkabut tebal. Tim SAR yang paham lokasi mudah menemukan korban. Rombongan target juga berusaha ya dari atas membuat tandu darurat ya untuk memaksimalkan membawa target untuk turun ke bawah. Kemudian kami tim SAR gabungan ini bertemu di atas di ketinggian 1.860 meter di atas permukaan laut. Korban saat ini masih menjalani perawatan di Puskesmas Gunung Agung Slat. Dari Karangasem, Bali, Yuda Arista iNews melaporkan. 7 begal yang menganiaya ibu hamil di Bekasi, Jawa Barat mencari sasaran dengan berkeliling di jalan raya. Para pelaku membawa senjata tajam untuk mengancam korban merampas barang berharga. Lima remaja ini, komplotan begal Bekasi Kota, ditangkap polisi setelah menganiaya wanita hamil di Jalan WR Supratman, Mustika Jaya. Anggota komplotan begal ini berjumlah 7 orang. Dalam aksinya, para pelaku selalu membawa senjata tajam. Sebelumnya, aksi komplotan begal ini terekam CCTV menganiaya seorang wanita pengendara sepeda motor dengan mengepung di Jalan WR Supratman, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Korban dilempar 3 pria dan merampas sepeda motornya. Warga yang mendengar teriakan mendapati seorang wanita hamil mengalami luka berada di tepi jalan raya. Minta tolong. Ya, setelahnya itu saya tanya mereka yang diambil apa, cuma kendaraan aja, Pak. Kendaraan aja? Iya. So, korban perempuan ya, Pak ya? Perempuan, iya. Katanya juga hamil, Pak? Iya, katanya kurang lebih 4 atau 5 bulan gitu, dibilang dia. Sendiri ya, Pak? Sendiri, Pak? Sendiri dia. Mau kemana, dari mana mau kemana, Pak? Dari rumah mau berangkat kerja ke Ermina, Bekasi. Perawat. Dari hasil pemeriksaan di kantor polisi, komplotan ini beraksi dari malam hingga pagi hari. Melakukan mencari korban dengan menggunakan motor. Kemudian berkeliling memantau ya sasaran yang bisa jadikan target. Kemudian setelah menemukan sasaran, terutama kaum lemah, wanita, ya, mereka langsung memepet. Kemudian memepet dan juga mengacungkan senjata tajam, celurit dalam hal ini. Para tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara dengan barang bukti, senjata tajam, serta sepeda motor korban yang belum sempat dijual. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Enggar Bagus, dan Bibit Oktaviani iNews melaporkan. Seorang pria tewas setelah menjadi korban penganiayaan berat. Jasad korban ditemukan warga dengan aroma tak sedap. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi tetaplah di Sergap. Jalan